Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat sore. Gimana nih kabarnya nih? Waalaikumsalam. Oke, baik-baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Kak Disa Setiardi. Halo. Halo Kak Disa, apa kabar Kak Disa? Halo, kabar baik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Amin, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalau teman-teman, halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dapat dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara online dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Ini teman-teman dari mana aja nih? Mungkin teman-teman bisa jawab asal kotanya dari mana di kolom chat. Oke, ada yang dari Bandar Lampung, Sukabumi, Bandung, Bekasi, Jakarta, Malang, Karawang, Medan, Solo. Wah, terima kasih banyak banget ini teman-teman. Semoga mengikuti seminar tips dan trik lulus interview kerja ini teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang telah didapat kali ini. Oke, sebelum kita mulai seminarnya, kita main game dulu ya teman-teman. Oke, mungkin bisa di next. Oke teman-teman, ini kita tebak-tebakan ya. Yang pertama nih, penyanyi luar negeri yang suka sepedaan tuh siapa tuh? Mungkin bisa dijawab nih. Tuh, penyanyi luar negeri yang suka sepedaan. Wih, Selena Gomez. Yang lainnya siapa nih? Selena Gomez. Oke, mantap. Bener tuh jawabannya, Selena Gomez. Wah, ada Alan Walker. Wah. Oke, gimana tuh? Kok bisa Alan Walker? Itu kayaknya bukan sepedaan deh itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih. Siapa artis yang belum siap nikah? Teman-teman ada yang tahu nggak? Artis yang belum siap nikah, kira-kira siapa tuh? Ini buat teman-teman yang join melalui YouTube, bisa juga jawab lewat live chat ya teman-teman. Agnes Monica, kan nggak mau nikah, ayo siapa tuh? Ayu Ting Ting, weh. Kok bisa Ayu Ting Ting? Agnes nggak mau nikah, oke. Anna Mary, Agnes nggak mau nikah, oke. Bener banget tuh, Agnes nggak mau nikah jawabannya. Pertanyaan yang ketiga nih, bahagia. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Happy Salma, Girang Niji, wah, Armada, wah, Happy Salma, Girang Niji. Jawabannya ini banget ya, kreatif ya, girang banget, wah. Iya, Asep Jailani, oke. Jawabannya Girang Niji teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, udah panas nih ya teman-teman. Kita langsung cus materi aja nih, tapi sebelum cus materi nih, izinin saya buat membacakan tata tertib seminar tips dan trik lulus interview kerja kali ini. Yang pertama, peserta harus melakukan unmute atau tidak diperkenankan menghidupkan mikrofon ketika narasumber menyampaikan. Yang kedua, akan mematikan kamera ketika pembicara menyampaikan materi dan dapat menghidupkan kembali ketika sesi tanya jawab atau foto bersama. Yang ketiga, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama,
_asal_pertanyaan. Pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator atau peserta dapat menanyakan langsung kepada narasumber setelah ditunjuk oleh moderator. Yang keempat, tidak diperkenankan berkata kasar atau mengandung unsur sara. Jika terdapat tindakan semacam itu, maka panitia berhak untuk mengeluarkan peserta berlangsung. Yang kelima, di akhir acara akan diadakan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, bagi peserta yang tidak dapat bergabung melalui Google Meet, dapat bergabung melalui YouTube Live. Untuk linknya akan dikirimkan panitia oleh... Oke. Selanjutnya nih, langsung aja nih, cus materi yang akan disampaikan oleh Kak Disa Setiardi. Kak Disa Setiardi ini keren sekali di bidangnya. Sekarang Kak Disa Setiardi menjadi asisten peneliti perancangan dan pelaksanaan keuangan di Distro LPD PRI dan juga eksekutif IR Recruitment Person di Retail Asia. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sekarang kita sambut. Oke, silakan Kak Disa Setiardi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Astri atas pembukaannya. Tadi ada sedikit games ya, Mungkin dari saya juga ada games. Tapi mungkin nanti aja gamesnya. Oke, next dulu aja. Karena kita mau mulai, mungkin ya back dulu. Kita mau start ya. Ini tadi ada yang dari beberapa daerah ya. Kalau saya lihat ada yang dari mana nih? Bandar Lampung, dari Medan, Sulawesi, Karawang, Aceh. Ini mau ikut webinar apa Indonesian Idol sebenarnya? Ada dari Magelang, Surabaya, oke. Ternyata dari seluruh Indonesia, dari Mesuji, Jakarta, Bogor, Waingapu, NTT, luar biasa. Tapi saya sangat bangga dan sangat senang banget karena pesertanya sangat luar biasa antusias. Hari ini lebih dari total peserta, lebih dari 400 orang, jadi mungkin mohon maaf kalau bisa semuanya tidak bisa masuk di dalam Google Meet. Ya, ini teman-teman yang sudah mengikuti masuk di webinar dengan topik tips dan trik lolos interview online dan offline. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang nanti akan saya sampaikan. Kita akan sharing dan mungkin ya sekedar cerita-cerita dan storytelling lah, cerita ke teman-teman bahwa apa sih tips dan trik interview online dan interview offline. Tapi supaya lulus ada faktor-faktor yang menyebabkan berhasil atau gagalnya. Mungkin next dulu. Ya, pindah ya di sini. Oke, masuk sebelum kita nanti ke masalah atau materi inti. Teman-teman harus tahu nih, apa aja sih proses penerimaan calon karyawan atau pegawai pada umumnya ya. Di luar pemerintahan ya, ini mungkin ya, di luar PNS gitu. Apa aja sih
Yang pertama adalah pelamar pasti mengikuti seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, seluruh pelamar mengikuti tes psikotes gitu ya. Nah, tes psikotes ini juga hal yang banyak sekali para pelamar atau kandidat menjadi mungkin ada rasa takut, ketakutan apakah nanti lolos apa enggak tuh ngikutin psikotes. Itu juga penting. Nah, kemudian ada interview HRD. Ini nanti yang mungkin sekilas kita akan bahas. Kemudian interview user. Ada interview user yang kedua, yaitu lebih mungkin ke direktur bisa, atau di atasnya direktur gitu juga bisa ya, atau general manager juga bisa. Ada scoring kandidat, kemudian ada penawaran kerja atau offering letter gitu ya. Jadi barangkali nanti kalau teman-teman semua sudah mengikuti beberapa proses, tiba-tiba diundang lagi oleh HRD, Mbak, Mas, besok silakan hadir untuk mengikuti offering letter. Nah, teman-teman bisa datang. Sebenarnya apa sih offering letter? Nah, ini lebih ke penawaran kerja dan penandatanganan kontrak nanti gitu ya. Oke, next. Nah, ada 5 faktor penyebab atau masalah umum kandidat tidak lolos interview HR. Kok bisa kemarin tidak lolos, sekarang nggak lolos lagi? Jangan-jangan butuh orang dalam nih, gitu kan? Saya kalau shortcutnya kita butuh orang dalam nih, padahal orang dalam juga bingung mau ngapain gitu kan? Oke, apakah penyebab atau faktor 5 faktor penyebab atau masalah umum kandidat tidak lolos interview gitu ya? Yang pertama, nah ini dia. Jadi banyak dari sekitar 300 orang, hampir setengahnya pasti kurang lebihnya adalah mereka melakukan hal ini. Datang terlambat pada saat interview. Ini adalah satu hal yang tidak bisa diprediksi. Mungkin bisa ban bocor, bensinnya habis, kemudian macet. Tapi usahakan teman-teman ketika dapat panggilan kerja, usahakan untuk dipersiapkan di malam harinya. Kalau itu pagi harinya besok ya. Jadi malam harinya sudah persiapan, besok berangkat pagi-pagi, langsung berangkat, setidaknya 30 menit sampai di lokasi. Termasuk juga interview online. Interview online juga gitu, pastikan WiFi. Ini ya, jika online persiapkan toolsnya seperti WiFi, koneksi WiFi, headphone, kemudian juga lokasi juga penting. Beberapa nih cerita dari teman-teman HRD, interview online, interviewnya di kamar, padahal kamarnya berantakan. Nah itu dia masalahnya. Kalau kamarnya berantakan, belum dirapiin, sinyal udah nggak ada, nggak pakai headphone gitu ya atau headset gitu ya, udahlah nggak connect semuanya gitu. Jadi pastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik-baik gitu ya. Kemudian kalau teman-teman sudah 30 menit sebelumnya sudah persiapan sebelum interview, teman-teman kan masih agak ada waktu tuh untuk menenangkan diri, untuk santai sejenak sebelum nanti interview mulai gitu. Jadi ada 2 hal, 30 menit sebelumnya, dan yang kedua keuntungannya teman-teman bisa prepare untuk diri teman-teman sendiri, recovery ya gitu ya, recovery sejenak. Oke. Ini sering banget kenapa banyak kandidat atau pelamar sampai nggak lolos interview. Ini banyak hal sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, udah datang terlambat, janjian jam 8, jam 8.15 baru datang. Waktu sampai di lokasi atau mungkin waktu diminta share untuk lamaran kerja dan CV, ternyata nggak dibawa. Ini banyak juga yang kadang lupa gitu ya. Karena terburu-buru tadi ya, akhirnya lupa. Akhirnya dokumen tidak lengkap. Ini sangat banyak sekali gitu. Bukan hanya 1-2 orang aja. Oke, yang ketiga. Nah, ini juga banyak banget. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika datang interview. Jangan sampai ditanya sama interviewnya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini.
Anda nggak tahu apa-apa, mungkin teman-teman nggak tahu, aduh apa ya ininya, perusahaan ini perusahaan apa ya gitu ya. Yang saya tahu, saya pokoknya ngelamar kerja, saya pengen jadi marketing, atau sales eksekutif, atau mungkin saya pengen jadi HRD, tapi nggak tahu profil perusahaannya itu apa. Itu masalah banget dalam interview. Bayangkan kalau saingannya pelamarnya ada 100, bahkan ada 1000, 2000, pasti HRD akan skip. Kalau ada kandidat bagus nih tapi dia nggak tahu profil perusahaannya apa, terus sayang banget kan sebenarnya kan. Itu adalah yang ketiga. Oke, kita akan yang keempat. Yang keempat apa kelima ya? Coba di next dulu. Nah, ini dia. Yang keempat adalah, ini hal yang tidak disukai HRD adalah, teman-teman ketika memperkenalkan diri, ketika sudah interview nih, ini penting banget nih. Ketika sudah interview, ditanya, silakan duduk Mas, Mbak. Ketika sudah duduk, silakan diberikan waktu untuk perkenalkan diri. Silakan perkenalkan diri gitu. Ternyata teman-teman hanya memperkenalkan, nama saya Agus, usia 30 tahun, saat ini saya fresh graduate, saya baru lulus dari Universitas A gitu kan. Sekarang saya melamar di perusahaan ini. Udah, perkenalkan saya selesai. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi itu adalah perkenalan dari interview yang sangat pasif. Jadi kalau perkenalan yang terlalu aktif juga tidak bagus. Terlalu aktif itu sampai tidak ada kesempatan interviewer untuk menanya. Jadi baru datang aja, silahkan Mbak, mungkin Mbak siapa ya namanya, Mbak Nova Yolanda gitu ya. Mohon maaf ya saya pakai namanya Mbak Nova Yolanda. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ternyata ceritanya banyak banget tuh. Iya Pak, saya itu kemarin, ini saya perkenalkan diri dulu Pak, nama saya Nova Yolanda. Saya asli dari Bandar Lampung. Sekarang saya masih bekerja Pak di sini. Saya melamar di pekerjaan ini karena saya pengen cari pengalaman baru. Tapi ini Pak, saya tadi pagi itu habis ngiris-ngiris bawang kan, maaf Pak, tangan saya itu agak ngegores pisau. Terus siang tadi itu ibu saya marah-marah sama saya. Itu udah di luar konteks ya. Jadi kadang ada cerita-cerita interviewer maupun yang di interview itu kadang terlalu dominan dan menceritakan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu yang keempat. Kenapa interview Anda tidak terlihat menarik gitu ya. Nomor 5. Ini juga yang tidak kalah penting dan yang utama adalah first impression ya. Ketika teman-teman ketemu dengan interviewer, maka penampilan adalah segala-galanya. Penampilan berupa fisik, penampilan kebersihan, kemudian eye contact. Ya, kalau di sini ada eye contact, senyuman, kemudian dari tatanan rambut, tatanan pakaian. Itu adalah penting sekali. Jangan sampai teman-teman first impression-nya baru masuk, silahkan Mbak atau Mas masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba mohon maaf kalau mungkin agak sedikit bau badan gitu ya. Atau mohon maaf kalau seumpamanya baju Anda lusuh atau mungkin belum dicuci atau mungkin belum disetrika. Itu adalah salah satu masalah yang sangat tidak menyamankan bagi interviewer gitu. Jadi first impression itu sangat-sangat penting gitu. Itu adalah 5 faktor tadi dan berupa berserta tips-tipsnya ya. Tipsnya adalah penampilanlah yang sesuai dengan kepercayaan diri Anda. Jadi tubuh, penampilan, antusias Anda dan menjaga attitude Anda ketika Anda masuk ruangan, itu adalah tips yang Anda harus praktekkan semuanya, teman-teman praktekkan gitu. Next. Back dulu. Nggak ada efek lagi. Oke, mungkin itu Mbak Astri sekilas sharing-sharingnya. Kita langsung memberikan sesi pertanyaan aja kepada semua teman-teman yang ada di sini, biar kita tahu apa yang jadi masalah teman-teman sekarang. Oke, terima kasih Kak Bisa atas materinya yang sangat luar biasa dan aja nih. Mungkin bisa langsung bertanya
dari Saudara Hari Handika. Kak, sore, Assalamualaikum Kak Desai. Iya, silakan. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Kak? Ya, kedengeran, cukup kedengeran. Iya Kak, maaf Kak sebelumnya off cam karena ini Kak sinyal Kak di sini putus-putus Kak, pas hujan juga. Oke, nggak apa-apa, Iya. santai. Ya Kak, mau tanya Kak, kan kita pas lama kerja itu kan Kak, biasanya dari pihak perusahaan itu kan minta ini Kak, minta media sosial kita Kak. Iya, betul. Nah itu kan nanti ditelusurin Kak, jejak digital kita Kak. Nah itu terkadang kalau jejak digital kitanya tidak sesuai sama apa yang mau di perusahaan gitu Kak, ya otomatis ditolak Kak. Minta tipsnya nih Kak, gimana biar media sosial kita itu ya sebagai personal branding kita Kak. Mungkin itu dulu Kak. Oke, terima kasih Mas Hari Handika ya, dari Lampung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan bagus. Jadi, sosial media itu memang diminta oleh perusahaan atau minta dicantumkan oleh perusahaan karena tujuannya untuk referensi checking ya. Jadi, apakah sosial media itu medianya positif atau sosial media negatif, ini lebih ke psikotes sih sebenarnya. Lebih masuknya nanti di ke perilakuan, ke behavioralan gitu ya. Itu lebih ke psikotes. Jadi sosial media ini cuma saran aja bagi semua teman-teman yang ada di sini, saran aja sosial media itu digunakan pada fungsinya, bukan untuk tempat mengeluh. Yang pertama itu pasti jangan mengeluh di sosial media karena itu nanti menjadi penilaian gitu ya. Kalau bisa yang inspiratif gitu loh, ngasih di sosial media, Facebook, IG gitu, kasih hal-hal yang inspiratif, yang motivasi, kemudian hal-hal positif, mungkin produktivitas teman-teman juga bisa. Tapi jangan gunakan untuk yang mengeluh, menghujat, kemudian sara gitu ya. Itu jangan dipakai yang seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga sosial media ini nanti akan menjadi pertimbangan gitu. Apakah sosial medianya digunakan secara bijak atau tidak? Pertimbangannya paling kurang lebihnya di situ. Jadi nanti kalau setelah lihat CV, setelah interview gitu ya, setelah psikotes, ternyata sosial medianya isinya kok menghujat A, menghujat B, mengeluh A, mengeluh B gitu ya. Itu kan satu jadi nilai minus buat teman-teman. Jadi cuman saran aja buat teman-teman semua, mulai dari sekarang mungkin ya, gunakan Facebook, IG, dan semuanya, Twitter juga ya, dan lain-lain sosial media lain itu digunakan untuk yang sesuatu yang positif. Mungkin sharing informasi lowongan bisa, sharing informasi motivasi bisa, sharing informasi produktivitas mungkin lagi aktivitas dimanapun bisa. Tapi pastikan gunakan yang positif gitu ya. Jangan buat media mengeluh, apalagi habis putus nih, mungkin contohnya habis putus dari pacar, tahu-tahu pengen update status di Facebook gitu. Jangan diupdate yang dia di sosial media. Itu sih Hari Handika, pengaruh sosial media di pekerjaan untuk referensi kerja ini. Ya Kak, satu lagi sih Kak, nanya lagi Kak. Boleh Kak? Ya boleh, silahkan. Ya Kak Desa, ini kan pelamar kerja kan kebanyakan gagal juga Kak. Itu kan mayoritas di resume sama CV-nya Kak. Nah Kak, resume sama CV yang bagus gitu Kak, bagaimana sih Kak kita mengajukannya Kak, dan isi dari resume dan CV-nya harus bagaimana gitu Kak? Oke, Hari Handika nih mantap banget pertanyaannya. Kita baru aja selesai di webinar CV dan lamaran kerja ya, 5 kesalahan CV dan lamaran kerja, baru aja selesai banget. Jadi kita setelah selesai dari CV dan lamaran kerja, kita langsung masuk ke tips dan trik lulus interview. Mungkin Hari Handika bisa cek di IG IG-nya Genwe ya, atau kelas praktisi. Kita baru aja sebenarnya. Mungkin next kalau ada lagi kita akan sharingkan itu ya. Lebih ke CV kan ya, CV dan lamaran kerja yang menarik di mana gitu kan. Tapi secara garis besar CV dan lamaran kerja itu adalah masuk di seleksi administrasi. Jadi interview itu nanti masih nomor 2, nomor 3 gitu ya. Yang dilihat HRD adalah CV dan lamaran kerja, itu penting banget. CV dan lamaran kerja.
Itu sih Ari Andika. Mungkin aku belum bisa jelasin lebih banyak lagi karena memang materinya nggak aku sampaikan di sini. Jadi aku sampaikan di materi sebelumnya sih. Jadi nggak ada materinya, nggak ada di sini nih gitu. Oh iya Kak, makasih Kak Desa atas jawabannya Kak. Siap, sama-sama. Oke, halo Kak Desa. Halo. Saya izin. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya izin membacakan pertanyaan dari teman-teman yang YouTube. Saya izin bacakan ya. Assalamualaikum, saya Medi dari Lampung. Ketika ada pertanyaan tentang kekurangan dan kelebihan diri, bagaimana tips menjawab yang baik Kak? Terima kasih. Kak. Ya, baik, dari saudara Medi ya. Ya, pertanyaannya ketika ditanya kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan jebakan gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap pertanyaan tersebut. Kelebihan atau kekurangannya apa? Ini kan bikin bingung nih. Karena teman-teman juga mau ngomongin kekurangannya entah dari masalah. Kalau ngomongin kelebihannya nanti dikiranya terlalu upselling gitu kan. Kok isinya kelebihan semua gitu. Ngomongin kekurangan kok isinya kekurangan semua. Bingung nih gimana gitu ya. Nah, tapi yang pasti itu adalah pertanyaan jebakan. Ketika teman-teman ditanya kelebihan dan kekurangannya adalah teman-teman sampaikan sesuai dengan CV dan lamarannya. Contohnya teman-teman melamar sebagai marketing operasional gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangan teman-teman di situ aja. Teman-teman sebelumnya pernah kerja di marketing gitu kan. Ini cuma contoh aja ya. Teman-teman kekurangan dan kelebihan di posisi itu aja, jangan dijelaskan secara global. Saya sebenarnya kurang percaya diri Bu, saya kurang apalagi ya, saya kurang ganteng Bu, mungkin saya kurang cantik, atau mungkin saya kurang apa lagi ya, saya kurang pengalaman lah itu, atau saya kelebihan saya adalah saya pandai berbicara, atau mungkin saya pandai menggambar atau sebagainya. Tapi yang pasti kelebihan dan kekurangannya teman-teman tipsnya adalah dan triknya sampaikan teman-teman sesuai dengan jabatan yang dilamar aja. Mungkin contohnya jabatan marketing ya, teman-teman harus sudah tahu oh kekurangan aku di marketing apa sih sebenarnya dan apa yang harus dipelajarin ke depan. Itu disampaikan ke interviewer. Kelebihan teman-teman di marketing itu apa sih dan apa kelebihan di marketing itu untuk dikembangkan lagi ke depannya. Jadi teman-teman jawabannya akan sangat diterima. Oh ini si yang kandidat menjawab secara objektif gitu. Itu sih tadi pertanyaan dari media Astri ya. Iya betul Kak. Kak, mohon izin untuk bertanya Kak. Iya silahkan Satrio. Assalamualaikum. Kan saya mohon izin untuk melakukan hal tersebut dan Saya jadi ingat yang kedua. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Apakah menggunakan ketika interview online menggunakan laptop atau HP? Kalau saran saya adalah gunakan laptop dengan supaya teman-teman lebih nyaman ya kalau pakai laptop ya. Kalau HP ini kan nanti ada telepon gitu ya. Nanti ada apalagi selain telepon, ada WA, telepon juga, Telegram mungkin ada telepon. Itu sangat mengganggu teman-teman sendiri juga. Gunakan laptop gitu ya. Itu untuk pertanyaan kedua tadi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sikap tubuhnya? Nah, sikap tubuhnya ya sikap tubuh yang baik gitu aja. Gak ada batasannya sikap tubuhnya. Sikap tubuhnya nggak terbatas. Yang pasti sikap tubuh duduk gitu ya. Sikap tubuh dalam kondisi duduk, tenang gitu ya,
Kemudian kalau sudah duduk tenang, ya tidak ada orang lewat gitu. Yang pasti itu ya, yang jadi masalah ada orang lewat, ada adiknya. Kalau di rumah kan interview online nih ada adiknya lewat, mungkin lagi lari-larian, atau mungkin ada ibu lagi lewat, atau mama lewat gitu ya, atau bapak lagi lewat. Nah ini kan juga mengganggu interview. Nah kalau nanti tempatnya lokasinya di kamar, ya kamarnya dirapikan dulu. Kamar dirapikan, kemudian laptopnya juga ditaruh di meja, terus nanti Satrio juga bisa duduk senyaman mungkin gitu. Kalau sikap tubuhnya itu, tapi untuk pakaiannya yang pasti pakaian rapi gitu ya. Pakaian rapi dan good looking gitu. Yang penting rapi dan good looking. Tetap meskipun interview online di rumah, tetap pakai apa namanya nih, rambut ya disisir gitu. Seperti interview offline pada umumnya gitu. Tetap mandi juga, jangan lupa. Itu mungkin ya Satrio ya. Oh, baik Kak, terima kasih. Apakah boleh mungkin kita ini ya Satrio ya, kita kasih ke penanya yang lain ya Satrio. Tapi 2 pertanyaan tadi baik, Satrio Kak. udah bagus banget sih, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Kak, sangat membantu sekali. Izin masuk ya Kak Desa. Ini ada pertanyaan Ya, dari silakan. teman-teman yang join melalui YouTube. Dari Kak Desira Anggit Pratiwi, izin bertanya Kak, kalau diberi pertanyaan tentang gaji, bagaimana cara menjawabnya ya Kak? Mungkin kalau ditanya tentang gajinya mau berapa gitu, itu baiknya jawabnya gimana ya Kak? Sesuai sama permintaannya berapa, atau ya udah direndah-rendahin aja biar keterima? Mungkin bisa ya Kak, terima kasih. Nah, ini dia nih yang paling sensitif nih, masalah gaji. Kalau CV lamaran udah oke, kemudian interview udah oke, interview user udah oke, tibalah nanti sampai negosiasi gaji. Nah, ini teman-teman juga butuh skill untuk negosiasi gaji. Gimana sih negosiasi gaji yang tepat gitu, biar harganya pas gitu. Dari perusahaan mintanya 4 juta rupiah gitu, tapi kita mintanya 4,5 juta. Wah, nggak ketemu nih. Padahal nanti selisih sedikit, perusahaannya minta, ya udah Mbak atau Mas 4.300.000 ya. Terus teman-teman, waduh nggak mau nih 4.300.000 kan buat biaya kos kurang. Kalau lokasi kerjanya jauh gitu ya, biaya kos kurang, kemudian uang saku nanti transfer ke orang tua belum, biaya cicilan mungkin kalau ada gitu. Terus harus gimana ya gitu. Ini ada butuh satu skill negosiasi gaji. Tetapi yang pasti, yang pertama yang harus teman-teman pelajari adalah teman-teman harus searching dulu jabatan yang teman-teman lamar tuh apa. Contoh jabatannya adalah staff finance gitu ya. Teman-teman cari tahu dulu gaji rata-rata staff finance itu berapa sih. Di Lampung beda, Jakarta beda, Surabaya beda, Yogyakarta beda, Semarang beda, Kalimantan beda. Semua masing-masing punya range harganya. Teman-teman bisa cek mungkin di Jobstreet, bisa juga dicek rata-rata, dilihat ada nih lowongan staff finance gitu ya. Dicek di situ harganya, bukanya salary-nya berapa, gajinya berapa gitu ya. Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta atau 4 juta gitu. Rata-rata di daerah situ aja daerahnya. Itu dicek dulu. Jadi teman-teman sebelum melamar kerja, cek lokasi tempat teman-teman nanti akan bekerja di mana. Itu dicek dulu, karena itu penting, karena ada UMR kan atau UMK itu sebagai basic gaji teman-teman nanti gitu, UMR atau UMK gitu. Dicek dari lokasinya dulu, setelah itu dicek di jabatan tersebut kira-kira gajinya berapa gitu ya. Nah setelah itu teman-teman baru mengira-kira berapa ya gaji yang tepat buat saya gitu. Kira-kira kalau CV saya fresh graduate atau mungkin CV saya pengalaman, kira-kira gaji saya kira-kira di angka berapa ya? Saya maunya di angka 4,5 juta atau 5 juta gitu nggak masalah, atau dinaikin 5,5 juta. Saya tahu perusahaan nanti bakal nego saya di gaji 4,5 juta. Jadi padahal sebenarnya gaji saya pengennya sih 4,5 juta, tapi saya mau naikin jadi 5,5 juta dalam tanda kurung, nanti ditambahin tuh di CV, di CV-nya ditambahin 5,5 juta negosiable gitu ya, negosiable gitu. Jadi ketika tawar-menawar gaji nanti tidak jadi masalah gitu. Ternyata bener nih, oh di perusahaan rata-rata di daerah situ 4,5, oke lah akhirnya dapat juga 4,5 kan gitu. Tapi kalau teman-teman udah nawarin 4,5, nanti ditawar lagi sama HRD-nya, ditawar jadi 4 juta gimana Mbak atau Mas gitu kan.
Itu biasanya gitu. Kalau untuk fresh graduate atau pengalaman sih biasanya gitu. Mungkin itu Astri terkait gaji ya. Pembahasannya mungkin sangat luas sekali di sesi rekrutmen ini memang sangat banyak gitu ya, dari gaji, CV, lamaran, apalagi ya. Nanti materi interview itu biasanya apa aja, banyak banget gitu. Tapi menarik lah ini buat mengobrol hari ini. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Erika Ruth G. Sianipar dari Medan. Apa yang membedakan into HR dengan interview user? Jika berkenan, tolong dijelaskan lebih spesifik mengenai interview user. Baik, jadi untuk interview HRD ataupun interview user itu sangat berbeda. Jadi teman-teman nanti ketika udah masukin lamaran ya, interview online atau offline itu kan hanya teknis pelaksananya aja. Tapi prosesnya kan sebenarnya sama. Masukin lamaran dulu, via email bisa, via platform bisa, Jobstreet bisa, terus JobsDB bisa, atau yang lain ya. Tapi yang pasti kayaknya hari ini kita nggak disponsori oleh itu sih. Jadi bisa lewat platform itu dilamar dulu kan, CV dan lamaran gitu ya. Setelah dimasukin, ketika ada panggilan, setelah ada panggilan kerja, nah nanti teman-teman akan mengikuti interview HRD. Pasti melewati interview HRD. Kalau tidak melewati interview HRD, ini triknya dari perusahaan. Ini bukan tips dan trik dari pencari kerja aja ya. Saya harus bocorin rahasia dari perusahaan itu apa. Jadi ada yang psikotes dulu, ada yang interview dulu. Nanti kalau seumpamanya dapat panggilan kerja, ternyata ini psikotes dulu gitu kan, ada undangan psikotes. Berarti teman-teman psikotes dulu baru interview. Itu trik dari perusahaan sih. Jadi psikotes kalau nggak lulus ya udah selesai gitu. Tapi ada yang interview dulu baru psikotes, itu juga ada. Nah, setelah interview psikotes dulu atau interview dulu atau psikotes, nanti setelah interview HRD masuklah ke interview user. Jadi user ini adalah nanti calon atasan teman-teman gitu ya. Teman-teman diterima sebagai Officer Development Program contohnya gitu. Atau mungkin manajemen trainee. Nah, ketika interview user itu nanti calon atasan kita gitu ya. Nanti kita akan bersinggungan atau beririsan pekerjaan dengan atasan kita, yaitu ya user itu tadi. Kalau HRD hanya rekomendasi aja. Rekomendasi ini ada kandidat bagus, dikasih ke user untuk interview gitu. Jadi user, ketika interview dengan user, ya pastikan teman-teman kalau di user itu, nah ini mungkin rahasia lagi ya, di user itu rahasia tapi kok dibocorin. Rahasia tapi kok dibocorin nih. Jadi di user itu, interview user itu yang pastikan teman-teman skill dan pengetahuan, skill dan kompetensinya harus sudah sesuai sama jabatannya itu yang dilamar apa. Yang penting pengetahuan dan skill teman-teman itu pas gitu aja deh. Aman itu ya. User itu lebih di situ sih. Jadi lebih ke skill, kompetensi, pengetahuan teman-teman itu di user semua. Kalau di PNS mungkin lebih ke ini ya. PNS itu lebih ke uji kompetensi bidang. Nah, seperti itu udah mulai materi user itu, materi untuk user. Jadi nanti calon atasan teman-teman nanti di pekerjaan itu ngasih tes uji kompetensi bidang. Nah, itu materinya dari user sebenarnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau user lebih ke keahlian teman-teman, soft skill dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau HRD ya sebatas HRD aja, hanya mengetahui bahwa user membutuhkan kandidat yang seperti user membutuhkan kandidat, kemudian dicari kualifikasinya yang mencarikan HRD-nya gitu. Mungkin itu Astri. Baik Kak, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang join melalui YouTube dari Kak Safarina Aurelia. Organisasi kampus, magang,
atau part-time ya Kak untuk mengenai branding CV? Jawaban seperti apa sih Kak yang diharapkan oleh recruiter saat interview bertanya kekurangan diri kita gitu sih Kak? Nah, ini juga menarik juga nih pertanyaannya. Semua pertanyaannya kayaknya menarik ya. Sampai mau jelasnya juga bingung. Ini juga pertanyaan di mana nih? Di Google Meet juga banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum saya bisa jawab satu persatu. Sekali lagi mungkin mohon maaf ya. Tapi saya menjawab pertanyaan dari Asri dulu. Kira-kira yang dilirik HRD apa sih? Diundang HRD kenapa sih gitu ya? Ada apa di CV-nya, di interviewnya, kemudian di lamaran kerjanya ada apa gitu. Yang pasti kenapa HRD itu memprioritaskan calon karyawan yang dia suka dengan berorganisasi. Nah, ini penting juga. Organisasi ini penting, berorganisasi ya. Contoh mungkin di kampus ya. Kalau yang di kampus ya organisasi kampus diikutin, organisasi non kampus diikutin, kemudian magang juga diikutin, part time juga diikutin. Tapi semuanya yang pasti yang nantinya akan berkorelasi atau relevan dengan pekerjaan teman-teman gitu ya. Contoh nih, pekerjaan teman-teman pengen menjadi profesional mungkin ya, profesional di bidang hukum gitu ya. Hanya hukum. Ya ikutilah organisasi kemahasiswaan yang lebih berpotensi di bidang hukum gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin ikut praktek di LBH juga bisa, lembaga bantuan hukum bisa. Kemudian ikut di organisasi lain mungkin non kampus diikutin part time, magang juga bisa. Tapi semuanya harus topiknya sama, hukum ya hukum, manajemen psikologi jangan campur aduk gitu loh. Saya jurusan psikologi tapi saya ikut komunitas mahasiswa hukum, itu kan sebenarnya nggak nyambung juga. Atau ikut komunitas mahasiswa seni, itu sebenarnya hobi gitu ya. Tapi kalau secara supaya HRD itu ngelihat bahwa teman-teman tuh benar-benar passion, teman-teman suka dengan mata kuliah, suka dengan kuliah yang teman-teman ambil sekarang, ya ikutilah komunitas yang sama dengan kuliah teman-teman. Kalau psikologi ya ikutin psikologi, komunitas psikologi banyak gitu ya. Kemudian komunitas HRD kalau mungkin dia psikologi ya. Mungkin ikut praktek part time juga bisa di biro psikologi. Ada semua ada ruangnya masing-masing. Dan itu harus cocok gitu. Itu sih mungkin dari saya, Astri. Oke, terima kasih Kak Desa jawabannya. Izin membacakan pertanyaan lagi, Saudara Evans Wahyu Silayan. Saya Evan Silain dari Medan, Kak. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan lowongan kerja asli dan palsu selain dari official website dan akun resmi? Soalnya banyak sekali menggunakan embel-embel jasa biro perjalanan tertentu. Selain itu, beberapa website resmi job opportunity seperti Jobstreet, Caliber, LinkedIn yang masih ada user oknum tertentu membagikan lowongan kerja yang masih meragukan keasliannya. Terima kasih Kak Desa, mohon jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi Evans Wahyu ya dari Medan. Ini juga pertanyaan yang penting juga. Jangan sampai ini hanya saran dari saya. Jangan sampai teman-teman udah mau ngelamar kerja malah ketipu nih. Ada yang jasa dari jasa, biro jasa, udah bayar 5 juta, 3 juta, nggak keterima juga. Repot. Jangan sampai seperti itu. Nah, cara membedakannya lowongan apakah itu asli apa enggak? Kalau lowongan asli, ya ada biro jasa, ada jasa vendor gitu ya. Outsourcing mungkin itu juga pihak kedua. Kita nggak langsung masuk ke perusahaannya gitu ya. Tapi untuk jabatan-jabatan di outsourcing itu juga terbatas. Tidak semua jabatan di outsource gitu ya. Jadi pastikan informasi itu asli dari perusahaan tersebut. Cek official website, betul itu tadi Evan sudah sampaikan. Kemudian apalagi Jobstreet juga dicek, dan mungkin LinkedIn juga dicek. Tetapi dicek juga yang lain gitu ya. Dicek juga yang lain seperti nomor teleponnya dicek. Apakah nomor teleponnya ditelepon aja nggak masalah. Selamat pagi, saya Evan dari Medan. Saya ingin bertanya, ini apakah benar perusahaan dari PT A gitu ya, atau PT B? Saya ingin mengkonfirmasi
benar ada informasi lowongan melalui Jobstreet gitu, ditanya aja langsung, oh iya benar, oh berarti betul tuh. Teman-teman harus berani telepon aja, nggak masalah. HRD juga sangat terbuka gitu ya. HRD tidak mengerikan, sangat terbuka. Kalau teman-teman mau telepon langsung, nggak masalah, HRD pasti akan angkat itu. Jadi jangan takut untuk menelpon. Biasanya kan ya udah, yang penting kirim lamaran aja lah. Ini kalau kebanyakan yang saya tahu ya, kebanyakan pada ngirim lamaran, pada ngirim CV, tapi nggak pernah ada yang telepon. Sekali-kali cuma 1-2 orang doang yang telepon. Telepon, halo, saya kemarin sudah mengirimkan lamaran. Itu kan sangat istimewa gitu ya kan. Kita lihat ada kandidat nih berani telepon gitu kan. Saya kemarin sudah mengirimkan lamaran kerja saya melihat informasi lowongan dari perusahaan Bapak. Terima kasih Bapak, itu ditelepon aja. Betul ada lowongannya, dikonfirmasi aja gitu. Nggak apa-apa, HRD tidak menakutkan gitu ya. Ada lagi, Astri, yang bisa saya bantu? Kak, masih ada nih. Ini dari saudara Feni Oktaviana yang bergabung melalui YouTube. Ini pertanyaannya hampir sama dengan saudara Mila yang bergabung di Jimit. Intinya dari pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan HRD ketika menanyakan pengalaman kerja, tapi kita seorang fresh graduate yang minim pengalaman kerja, seperti itu Kak. Terima kasih. Nah, ini dia nih, fresh graduate ya. Ini saya sampaikan data apa adanya. Memang jumlah pelamar kerja di Indonesia ini jauh lebih banyak dibanding dengan pemberi kerja atau itu. Jumlah perusahaan dengan jumlah pelamarnya itu lebih banyak pelamarnya gitu. Jadi pelamarnya jauh lebih banyak, perusahaannya sedikit. Jadi peluangnya lebih sedikit, pelamarnya banyak. Oleh karena itu kita jangan puas dengan fresh graduate, karena fresh graduate itu banyak. Ini mungkin kalau kita gini aja, ketika ada wisuda universitas gitu ya, itu berapa ratus orang udah fresh graduate semua. Mungkin ada yang pengalaman 1-2 orang, tapi rata-rata pasti fresh graduate. Oleh karena itu ini perlu branding personal branding teman-teman tuh harus dibangun sejak dini. Jangan sampai memperkenalkan teman-teman tuh fresh graduate. Teman-teman tuh bukan fresh graduate. Teman-teman punya pengalaman, meskipun pengalaman teman-teman cuma berorganisasi. Teman-teman punya komunitas, itu nilai tambah gitu ya. Teman-teman bukan fresh graduate lagi. Fresh graduate itu cuma datang, smart store interview itu cuma datang, nama, alamat, tempat tanggal lahir, rumah saya di mana, IPK saya 4,00 gitu. Nah, itu fresh graduate gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya nilai tambah lebih, organisasi punya, komunitas punya, itu bukan fresh graduate lagi sebenarnya. Magang juga ada gitu ya. Jadi teman-teman jangan kecil hati kalau teman-teman fresh graduate. Sebenarnya tidak juga. Teman-teman mulai mengasah itu sejak dini gitu ya, sejak kuliah, sejak sekolah itu penting gitu ya. Mulailah ikuti bidang atau passion yang teman-teman suka. Karena itu yang nanti akan jadi pertanyaan HRD. Gitu. HRD nggak akan tanya IPK-nya berapa Mbak gitu. 4,5 gitu. Atau 5,0 gitu ya. Nah, tapi tidak, mau IPK 3, 3,5 semuanya bagus gitu ya. Mungkin itu Astri. Tapi yang pasti sangat banyak sekali materi-materi yang bisa disampaikan. Mungkin waktu kita yang terbatas, saya berharap kita bisa ketemu lagi lah. Pertanyaannya saya berharap semuanya pada tanya sih. Apa yang menjadi keresahan semua teman-teman di sini, silahkan tanya sebanyak mungkin gitu ya. Karena semakin teman, ini bukan di kelas apa namanya nih? Kelas sekolahan, bukan kelas kampus ya. Ketika dosen tanya, nggak ada yang tanya gitu. Di sini boleh tanya sebebasnya gitu ya. Tanya sebanyak-banyaknya boleh. Jadi teman-teman jangan biasa di kelas kalau kita di kelas mana nih? Di kelas kampus, di kelas sekolah. Teman-teman boleh tanya sebanyak-banyaknya gitu ya. Mungkin itu Astri yang bisa saya sharing tadi. Oke Kak Disa, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, karena udah jam segini nih Kak, dari saudara Emma Fatmawati. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita meyakinkan HRD dengan kemampuan yang kita miliki dan tips untuk tampil percaya diri dalam menghadapi interview sama HRD. Mungkin banyak dari teman-teman itu yang saat interview itu deg-degan, mungkin Kak Disa di sini bisa bagi tips and triknya biar
cara mengurangi apa gitu Kak. Terima kasih. Nah ini dia Astri, bagaimana cara menghadapi grogi, deg-degan, kemudian ketidakpercayaan diri. Itu benar memang jadi masalah, hampir semua interviewer pasti mengalami itu. Interview yang diinterview ya, mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Apakah nanti akan diterima apa enggak, nanti bisa jawab pertanyaan apa enggak ya gitu ya. Itu adalah satu bentuk reaksi psikologis ketika kita menghadapi sesuatu hal yang baru gitu ya. Contohnya teman-teman belajar naik motor, kalau baru pertama kali pasti juga deg-degan juga gitu kan. Naik motor nih gasnya, remnya sebelah mana nih, maksudnya gitu ya. Sebenarnya itu reaksi positif gitu ya, tapi dari reaksi psikologis kita secara alami. Tapi bagaimanakah caranya menghadapi itu semua? Saya sebenarnya pengen sharing itu jauh lebih dalam, tapi kalau saya lihat waktunya kayaknya udah jam 16.50 nih Astri. Sepertinya itu penjelasannya masih panjang. Panjang banget tuh. Bagaimana caranya? Ini udah teknis banget ya. Teknis banget nih. Kayaknya harus ngajarin privat. Maksudnya ngajarinnya privat banget nih. Gimana caranya ngadepin HRD-nya itu sudah privat. Maksudnya ngajarin, kita nggak bisa ngajarin di satu ruang yang sangat besar gitu ya. Nanti pasti kita ada dialog satu sama lain. Harapannya kalau bisa gitu nggak masalah gitu. Ini sangat panjang sih sebenarnya. Nanti ketika masuk ke ruangan ketika interview itu gimana? Itu juga ada tekniknya juga, gitu ya. Baru masuk aja ke ruang interview, waktu udah datang, belum dipersilahkan duduk, udah duduk. Nah itu udah salah juga tuh. Belum dipersilahkan duduk, udah duduk. Mbaknya siapa ya? Nanti kalau tanya gitu gimana coba? Atau masnya siapa nih gitu? Aneh juga kan? Kemudian baru udah dipersilahkan duduk, tahu-tahu bawa tas yang besar. Tasnya ditaruh di atas meja tuh. Udah ditanya, masnya dari mana? Saya dari Medan gitu. Macam mana kau ini gitu kan? Tas kau taruh di atas meja. Gitu. Nah, nanti malah akhirnya ngamuk-ngamuk gitu. Nah itu ada teknik-tekniknya tertentu sih, ngadepin ruangan, ngadepin orang, kemudian ngajak dialog orang, materinya kira-kira kalau ditanya ini jawabannya apa, kalau ditanya ini jawabannya, itu ada triknya sendiri. Tetapi saya mohon maaf kalau tidak bisa sampaikan ini detail di sini gitu ya. Itu ada trik dan ada triknya dan private secara sendiri ya. Gitu. Tapi sangat-sangat banyak sih. Saya sebenarnya sangat kecewa banget kalau tiba-tiba udah jam 5 aja ya. Kayaknya baru cerita tadi ini baru 5 menit gitu. Atau udah hampir jam 5 gitu. Ini banyak banget pertanyaannya, ada dari Emma Fatmawati. Bagaimana meyakinkan HRD itu ya? Terus apalagi nih, Satrio, udah tadi ya Satrio ya. Kemudian Dia Ayu Wulan dari, Anda mau gaji berapa? Nah ini juga penting nih, bargaining position atau negosiasi gaji itu penting banget. Jula Andalian, apa yang dilihat saya ketika menanyakan tentang hobi kandidat? Nah ini juga sesuatu yang penting, tapi kadang juga membuat suasana interview antara HRD dan interviewnya cair gitu ya. Saya biasanya hobinya badminton Pak gitu. Oh sama, saya juga badminton gitu. Wah seru dong, kapan Pak bisa badminton bareng gitu. Malah jadi ngobrol badminton gitu ya. Kita nggak jadi interview biasanya gitu. Nah ini kadang hobi itu juga perlu dikonek-konekin. Kadang itu teknik komunikasi gitu sama interviewernya ya. Contoh CV yang dibutuhkan oleh HR Kak. Ini sebenarnya sudah dijawab di event sebelum ini. Jadi sebelum ini ada event CV dan lamaran kerja. Tapi entah teman-teman pada daftar apa enggak ya. Tapi besok next kita buka lagi aja lah CV dan lamaran kerja itu yang gimana gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih. Mungkin mohon maaf ya Astri, saya juga bacain aja ya. Izin bertanya Pak, apa saja kata yang kurang baik diucapkan dalam wawancara kerja? Nah, yang pasti ketika membuka wawancara kerja, teman-teman harus pakai bahasa formal. Entah itu wawancaranya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa formal. Kalau menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang bagus, kemudian kan interview formal kan berarti nggak ada kata aku, atau mungkin kamu gitu ya, adanya saya, Anda gitu. Gunakan gitu. Kemudian itu kata-katanya menggunakan kata-kata yang ada EYD ya, pakai EYD ya. Kemudian kalau
EYD apa namanya, kemudian kalau meskipun pronunciation-nya teman-teman mungkin ini dari mana, Purwokerto, mungkin agak sedikit ngapak, itu nggak jadi masalah gitu ya. Orang Jawa agak sedikit halus, nggak jadi masalah. Orang Medan itu nggak jadi masalah. Tapi yang pasti gunakan ejaan yang disempurnakan gitu ya, sesuai bahasa. Ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Kasat. Baik mana antara surat lamaran tertulis dengan diketik? Nah, ini juga menarik juga nih untuk dibahas nih. Jadi surat lamaran tertulis atau diketik bagus yang mana? Keduanya bagus, tetapi untuk saat ini masa udah 2021 masih tertulis, itu kan tertulis itu sebenarnya tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000, di bawah tahun 2010 kita masih menerima lamaran kerja itu yang pakai tulisan tangan gitu ya. Tapi untuk sekarang semuanya sudah pakai Microsoft Word gitu ya, teman-teman harus ngetik gitu. Ada lagi pertanyaan siapa ya? Oke, ada lagi pertanyaan dari Mila. Kok cepet? Ini bukan pertanyaan. Ini kok cepet ya? Mantap sekali punya. Oke, terima kasih. Kok waktunya cepet banget, Kak? Iya, nih saya juga nggak kerasa, tahu-tahu kok udah mau 1 jam aja nih. Berarti harus belajar KKBI ya, Kak Desa? Ya, betul. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau interviewnya pakai bahasa Inggris, teman-teman juga harus mempersiapkan dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau perusahaannya rata-rata sekarang itu rata-rata, waduh ini bocoran lagi nih. Apakah interview itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Nah, ini bocoran lagi kayaknya nih. Tapi kalau teman-teman mau praktekkan sih ya nggak jadi masalah gitu ya, kalau ada yang mungkin udah mempraktekkan. Tapi rata-rata sekarang ini aku bocorin aja. Interview memang rata-rata banyak kan pakai bahasa Indonesia. Tetapi untuk perusahaan yang multinasional, Kak. kemudian di home base Jakarta, Tangerang, Karawang gitu ya, itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Kak boleh tanya, Kak? Ya, silakan boleh. Ini kan kita dipanggil interview ya, wawancara. Kemudian kan ditentukan dress code-nya itu hitam bawah, atas putih. Nah, kalau kemudian saya memakai blazer, tapi di dalamnya tetap ada unsur putih gitu ya, itu diperkenankan apa enggak? Atau nanti malah menyalahi gitu? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari ibu atau mbak ya, aku nggak tahu nih. Mbak aja lah biar semuanya sama ya, Mbak Mas. Mbak Sri Tijianingsih. HRD-nya minta besok pakai dress code putih dan hitam. Jadi apakah ketika pakai blazer hitam itu bermasalah atau tidak? Nah, kita ngikutin sesuai dengan ketentuan dari perusahaan tersebut. Kalau pakainya putih, gunakanlah warna putih. Kalau pakai hitam, gunakanlah warna hitam. Disesuaikan aja. Kalau memang di sana butuhnya di atas kemeja putih, ya udah pakai kemeja putih, ngikutin. Kita tidak menambahkan. Yang cowok mungkin juga pakai putih hitam kan, tidak tambahkan jas, tidak tambahkan blazer. Yang perempuan mungkin gitu. Itu sih mungkin saran dari saya untuk Mbak Sri. Ya, terima kasih, Pak. Baik, teman-teman semuanya, sepertinya waktu kita sudah sangat mepet, 16.58. Jadi saya mohon maaf sekali kalau belum bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Sekali lagi, tidak ada Gading yang tartak. Oleh karena itu saya atas nama Gading, atas nama Gajah. Saya atas nama Gajah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin saya kembalikan ke Astri. Oh, ini ada apa nih? Ada mentoring teknis ya, penulisan CV dan interview kerja. Ini ada kelas baru untuk mentoring teknis dan penulisan CV dan interview kerja. Teman-teman bisa berdialog dengan saya secara private class. Ini saya nggak tahu ada di private class-nya ada berapa orang, tapi sepertinya cuma 1 orang. Jadi one by one bisa private class dengan saya. Apa aja yang teman-teman persiapkan, apa aja yang teman-teman hindari. Tapi saya akan ajarin teman-teman secara private. Kemudian untuk regular kelasnya
5 orang ya berarti ya, 5 orang dalam satu kelas. Tapi ini hanya penawaran buat teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa membantu teman-teman semua. Untuk harga dan apanya saya juga kurang tahu nih. Mungkin saya kembalikan aja ke Astri. Yang pasti saya membuka kelas private dan reguler ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa berminat dan bisa bergabung. Oke, saya kembalikan ke Astri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Desa yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan di pertanyaan yang sangat luar biasa dari teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui DM IG Genway yaitu genway.id atau peserta dapat langsung mengikuti konsultasi privat dengan narasumber yaitu Setiardi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Desa Setiardi. Nanti untuk pendaftarannya bisa melalui link yang akan di-share melalui di grup WA seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Desa Setiardi atas ilmu dan waktunya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, dimohon untuk menggunakan kameranya. Ini saya boleh gini nggak ya? Oh, boleh, kayak bebas berarti. Oke, kayak bebas ya. Jangan lupa yang sisiran dulu. Iya. Yang belum mandi. Teman-teman, kan cantik. Ya, biar kelihatan cantik, ganteng nih. Ya. Oke. Sepertinya sudah siap ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya teman-teman. Udah. Sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada kepada Kak Desa Setiardi dan para hadirin semuanya. Semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat dan segera dapat diaplikasikan untuk BPM. Sendiri, kalau kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.